Pemuda ini bernama Hushang. Setelah mendengar itu, rambut panjangnya menjadi kusut, atau mungkin bisa dikatakan berdiri tegak, hanya saja karena terlalu panjang sehingga tidak bisa tegak lurus ke atas. Ia marah. Matanya yang sipit menyemburkan api. Ia merasa terhina. Namun, saat Hushang hendak mencaci maki dan membantah, ia melihat tatapan dingin dan acuh tak acuh dari Chu Feng yang tenang. Ia seketika seperti disiram air dingin, menggigil, dan menelan kata-kata yang sudah sampai di tenggorokannya. Ia ingat bahwa ia sedang menghadapi seorang Raja Iblis, yang pernah membunuh Raja Semu dari klan Merak dan klan Musang. Ia menggertakkan gigi, mengepalkan tangan, dan menutup mulutnya dengan kuat. Pada akhirnya, ia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Ia benar-benar takut Raja Iblis Chu ini akan bertindak gegabah dan menghabisinya. Beberapa manusia di dalam ruangan ini melihatnya, dan tidak ada satupun yang mencoba melerai. Suasananya sangat hening. Hushang merasa marah, tetapi ia benar-benar tidak berani mengucapkan sepatah kata pun lagi. Ia merasa sangat tertekan dan tidak bisa tinggal di tempat ini. Ia berbalik dan pergi. Kembali, Chu Feng angkat bicara, memanggilnya. Hushang yang bertubuh tinggi langsung kaku. Ia berdiri membelakangi pintu ruangan, tak bergerak. Ia sedikit takut dan juga marah. Apalagi yang diinginkan Raja Iblis itu? Tutup pintunya dengan benar, kata Chu Feng. Awalnya, ia tidak ingin menyusahkan orang ini. Tetapi ia sama sekali tidak menyukai binatang aneh ini yang berani berbicara kasar di depannya, mempertanyakan apakah ia harus melarikan diri dari Shuntian untuk menghindari masalah. Tubuh Hushang menegang. Ia sangat marah. Wajahnya terasa panas. Keturunan langsung Raja Binatang diperlakukan dengan sangat remeh. Ia merasa terhina. Namun, sesaat kemudian, bulu kuduknya berdiri. Naluri tajamnya menangkap adanya aura, seolah-olah raksasa prasejarah di belakangnya sedang mengawasinya dengan tatapan dingin, membuat seluruh tubuhnya merinding. Tubuh Hushang kaku, tetapi akhirnya ia berbalik perlahan dan menutup pintu. Setelah itu, ia melangkah pergi dengan cepat, tidak ingin tinggal sedetik pun. Setelah menjauh dalam jarak yang cukup, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dadanya terasa seperti akan meledak karena marah. Ia membenci dirinya sendiri karena terlalu lemah barusan, di mana ia ditekan untuk menundukkan kepala dan tidak berani melawan. Setelah kejadian itu, ia hampir gila. Ia berharap bisa berbalik dan melawan Chu Feng sampai mati. Baginya, ini adalah penghinaan yang luar biasa. Restoran itu besar, dan banyak orang menoleh ke arahnya, menunjukkan ekspresi aneh, dan berbisik-bisik. Seorang pelayan datang, tersenyum, dan berkata, "Tuan, apa ada yang bisa saya bantu?" Ia dengan sopan menyiratkan bahwa banyak tamu yang sedang makan, dan meminta Hushang untuk tetap tenang. "Pergi," Hushang berkata dengan dingin, dan dengan cepat berjalan menuju ruang pribadi di kejauhan. "Bang!" Ia mendorong pintu. Di dalamnya ada beberapa pria tampan dan wanita cantik yang memikat. Mereka masih muda, semuanya memiliki temperamen yang sangat istimewa. Setelah Hushang pergi, Du Huaijin dan Ouyang Qing tertawa terbahak-bahak, merasa sangat gembira. Ouyang Qing berkata, "Akhir-akhir ini, suasananya sangat keruh. Bahkan beberapa konsorsium besar mengirim orang untuk menghubungi binatang aneh ini, secara terselubung menunjukkan niat baik. Tidak seperti bos yang langsung mencaci maki, membuat binatang aneh muda yang kuat ini menundukkan kepala. Sungguh menyenangkan. Apa yang ia katakan adalah kebenaran. Kebangkitan binatang aneh terlalu cepat. Perkembangan mereka sangat pesat dalam waktu singkat, memaksa banyak kekuatan besar untuk merendahkan diri dan melayani mereka dengan penuh perhatian. Terutama ketika perebutan gunung-gunung terkenal dunia telah mencapai tahap kritis, situasinya menjadi semakin parah, dan tidak ada yang berani menyinggung keturunan langsung Raja Binatang ini dengan mudah. Banyak orang yang merasa tidak senang, tetapi tidak ada cara lain. Inilah kenyataan. Chan Luoyan berkata, "Kita masih harus berhati-hati. Binatang aneh sangat aktif akhir-akhir ini, terutama para ahli muda yang bertindak sangat mencolok. Kudengar mungkin ada beberapa tetua yang datang ke Shuntian." Di kamar khusus besar lainnya, Hushang meledak, rambut panjang emas pucatnya berkibar, dan ia menceritakan kejadian itu dengan marah. Meskipun memalukan, ia menceritakannya secara keseluruhan. Seorang pemuda bertubuh kekar bernama Jong Kun, dengan rambut hitam tergerai, matanya memancarkan cahaya ganas. Ia langsung menggebrak meja dan berkata, "Raja Semu saja sudah berani begitu sombong, ini keterlaluan. Ayo kita minta penjelasan darinya, jangan impulsif. Dia berani membunuh Raja Semu dari klan Merak dan klan Musang. Orang ini sangat berbahaya." Seseorang mencoba menahan. Meskipun kelompok binatang aneh muda ini terbiasa dengan arogansi, mereka sekarang sedikit gentar. Bagaimanapun, Chu Feng telah menciptakan reputasi yang kejam. Di mata banyak binatang aneh, ia adalah Raja Iblis. Hushang tidak puas, berkata, "Semuanya, aku benar-benar tidak bisa menelan penghinaan ini. Apa kita akan membiarkan ini begitu saja?" Wajahnya tampak jelek, dan matanya yang sipit memancarkan cahaya kebencian.
Seorang wanita berbaju kuning bernama Luking tersenyum, berkata, dia tidak akan bisa bertahan lama. Keberaniannya tidak kecil. Dia berani tidak melarikan diri dari Shuntian. Menurut kalian, mungkinkah klan Merak dan klan Musang akan melepaskannya? Jelas tidak. Mereka pasti akan membunuhnya untuk membangun otoritas. Luking berasal dari klan dengan Raja Rusa Lima Warna, yang sangat kuat. Beberapa orang di ruangan itu mengangguk setelah mendengar kata-katanya, dan mencibir. Kedatangan mereka di Shuntian awalnya hanya untuk menonton pertunjukan. Mereka semua tahu bahwa klan Merak dan klan Musang akan mengambil tindakan besar. Sebenarnya tidak masalah, kata Hushang, ia masih tidak mau menyerah. Semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa marah. Ia berkata, klan kita semua memiliki ahli tingkat raja. Jika kita semua menghadapi dia, aku tidak percaya ia berani menyinggung semua klan raja. Ia menghasut yang lain, ingin membalas dendam. Bagus, aku setuju. Zhong Kun langsung berdiri. Tunggu sebentar, hari ini akan ada tamu terhormat yang datang. Jika dia tiba, kita tidak perlu takut. Luking tersenyum. Wajahnya cantik, dan statusnya jelas tidak rendah. Siapa yang datang? Seseorang bertanya. Beberapa orang yang tahu siapa tamu terhormat hari ini tersenyum. Selama orang itu tiba, mereka tidak perlu takut pada Chu Feng, kelelawar emas. Luking memberitahu yang lain. Keturunan Raja Kelelawar. Beberapa orang menunjukkan ekspresi datar, sementara yang lain terkejut dan merasa gentar di hati mereka. Kelelawar emas, tingkat kultivasinya sangat tinggi. Raja Kelelawar tua telah melatihnya dengan keras dan telah mendorongnya ke tingkat Raja Semu. Kekuatannya tak terduga. Pada hari biasa, ia ditakuti karena suka meminum darah spiritual untuk meningkatkan evolusinya sendiri. Jika kelelawar emas datang, sekuat apapun Chu Feng, dia tidak akan berani terlalu sombong. Kita akan pergi meminta penjelasan nanti. Zhong Kun tertawa terbahak-bahak. Tak lama kemudian, pintu ruang pribadi Chu Feng didorong terbuka lagi. Sekelompok orang masuk tanpa diundang. Du Huaijin berdiri, meninggikan suaranya, berkata, siapa kalian? Tidakkah kalian tahu bahwa tempat ini sudah dipesan? Mengapa kalian masuk tanpa izin? Wibawa Raja Semucu sungguh besar. Begitu banyak dari kami datang berkunjung, tapi kau bahkan tidak berdiri. Kau benar-benar santai dan tenang. Seseorang berbicara dengan nada sarkasma. Chan Luoyan tidak senang, berkata, apa kalian pikir status kalian sangat tinggi? Sampai harus membuat Chu Feng berdiri menyambut kalian? Jelas kalian datang dengan permusuhan. Benar-benar sombong. Apa kalian memandang rendah beberapa klan raja kami? Pantas saja dia dijuluki Raja Iblis Chu. Seseorang menyindir. Ouyang Qing mencibir, berkata, kalian ingin cari masalah? Jangan menyesal. Hah, arogan. Bahkan temannya berani berbicara seperti itu kepada kita, seseorang berkata dengan sinis. Apa kalian semua ingin mati? Chu Feng angkat bicara, suaranya tidak tinggi, bahkan sangat tenang, tetapi seketika membuat tempat itu hening. Begitu ia berbicara, bahkan tanpa marah, ada tekanan tak terlihat yang membuat orang-orang ini gentar. Aku pernah bilang, jika kau berani mengatakan satu kata lagi, aku akan langsung memenggalmu. Kau masih berani datang. Chu Feng melihat ke arah Hushang. Setelah ditatap sendirian oleh Chu Feng, keringat dingin Hushang langsung mengucur. Ia menutup rapat mulutnya dan tidak berani bersuara. Faktanya, ia belum membuka mulutnya sejak ia tiba di ruangan ini. Karena kau tidak berani bicara, enyah dari sini. Chu Feng berkata dengan dingin. Bulu kuduk Hushang berdiri tegak, jantungnya berdebar kencang. Ia mengutuk dirinya sendiri karena tidak berguna. Mengapa ia merasa seperti tikus yang melihat kucing setiap kali melihat Chu Feng? Ia merasa takut di dalam hatinya, dan ia sendiri tidak tahu mengapa. Sebenarnya, itu adalah tekanan spiritual tingkat raja yang membuatnya gemetar dan tidak bisa melawan. Hushang mundur tanpa sadar, dan langsung keluar, berdiri di luar pintu. Tak lama, ia merasa sangat malu, wajahnya memerah, dan ia ingin melangkah masuk lagi. Pemuda lainnya merasa malu ketika melihat ini. Semangat mereka langsung melemah, ini terlalu memalukan. Luking angkat bicara, Raja Semucu, tindakanmu terlalu sombong. Kami datang dengan niat baik untuk melihatmu, tetapi malah dimarahi seperti ini. Meskipun ia cantik, Chu Feng bahkan tidak mengangkat kepalanya. Ia bersulang dengan Ye Qingrou dan Chan Luoyan dan minum anggur, mengabaikannya. Luking dibiarkan di sana, dan seketika merasa sangat canggung. Zhong Kun, dengan rambut hitam tergerai dan mata tajam, memiliki temperamen yang selalu meledak-ledak. Ia adalah keturunan raja beruang hitam. Saat ini, ia angkat bicara, suaranya sedikit dingin. Kau hanyalah Raja Semu, namun begitu sombong. Apa kau pikir kau tak terkalahkan di dunia? Aku lihat kau sudah tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Klan Merak dan klan Musang tidak akan melepaskanmu. Ye Qingrou berkata, aku sarankan kalian untuk cepat pergi, jangan cari masalah. Sungguh konyol. Kalian berani mengancam kami hanya dengan diri kalian sendiri. Seseorang merasa marah. Apa kalian pikir karena kalian semua adalah klan raja, aku tidak akan berani menyentuh kalian? Chu Feng bertanya, tanpa menunjukkan tanda-tanda marah. Luking angkat bicara, Raja Semucu, kami tidak bermaksud apa-apa lagi. Begitu banyak klan raja datang ke sini hanya untuk mengundangmu mengobrol di ruangan lain. Ada tamu terhormat yang ingin berbicara denganmu. Garis keturunan beruang hitam ada di sini.
Garis keturunan rusa 5 warna ada di sini. Orang-orang ini memperkenalkan diri mereka. Hampir semuanya dari klan Raja Binatang, dengan yang terburuk memiliki setidaknya 2 raja semu di klan mereka. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan terintimidasi. Setidaknya, bahkan beberapa konsorsium besar sangat gentar ketika menghadapi klan raja dan tidak berani menyinggung. Chu Feng tertawa, tetapi suaranya agak dingin, berkata, "Apa kalian sedang membacakan menu makanan untukku? Biar kulihat klan mana yang lebih enak. Kau berani menghujat klan raja?" Jong Kun marah, matanya tajam. "Bahkan leluhur kalian tidak akan berani berbicara seperti itu kepadaku. Jika mereka tahu kalian menciptakan musuh untuk klan, kurasa mereka akan memukuli kalian dulu." Suara Chu Feng rendah, matanya menjadi berapi-api, memancarkan cahaya yang menakutkan. "Kau berani memusuhi semua klan?" Lu Qing menjerit, tetapi pada saat ini, ia merasa sangat takut, seolah-olah sedang ditatap oleh binatang raksasa prasejarah. "Kau berani?" seseorang berteriak. Chu Feng berkata dengan dingin, "Biarkan aku mendisiplinkan kalian untuk leluhur kalian. Ketika aku mengunjungi rumah kalian di kemudian hari, aku harus meminta biaya pendisiplinan kepada mereka." Orang-orang ini marah, merasa terhina, bahkan Raja Binatang di klan mereka diejek. Namun, Ye Qingrou, Chen Luoyan, Ouyang Qing dan yang lainnya tahu bahwa Chu Feng tidak bercanda. Dengan kekuatan yang ia miliki saat ini, jika ia benar-benar pergi ke klan manapun, klan itu pasti akan langsung sangat gugup. Musang Tua adalah Raja Binatang yang telah memutus 2 belenggu dan menguasai seni mengendalikan pedang, namun ia tetap dibunuh oleh Chu Feng. Bagaimana mungkin Raja Binatang biasa menjadi lawannya? "Kau berani menghujat klan raja?" Jong Kun masih ingin berteriak. Tiba-tiba, energi spiritual yang mengerikan menyebar, membuatnya takut di tempat. Seluruh tubuhnya gemetar, dan pada akhirnya, ia sama sekali tidak dapat menahan tekanan ini. Ia langsung berlutut di tanah. Tubuhnya tidak terkendali, gemetar ketakutan. Ia terkejut, menatap Chu Feng, hatinya dipenuhi gejolak. Lu Qing berteriak kaget. Pada saat yang sama, energi spiritual yang menakutkan menyebar. Semua pemuda ini berteriak, ketakutan. Mereka tidak dapat menahan tekanan spiritual. Wajah mereka pucat, dan mereka roboh di lantai atau berlutut. Setelah Chu Feng mendapatkan seni mengendalikan pedang dan memahami seni bela diri spiritual, ia sangat mahir dalam penggunaan energi spiritual. Bagaimana mungkin orang-orang ini bisa menahannya? Hati orang-orang ini gemetar. Mereka ingin berteriak, tetapi mendapati bahwa mereka tidak bisa membuka mulut. Mereka ditekan dan sulit untuk bergerak, dan mereka semua ketakutan. Seseorang yang lewat di dekatnya terkejut. Apa yang terjadi? Bukankah itu para ahli muda dari ras binatang aneh? Mereka semua berlutut di sana. Berita itu menyebar, dan ada keributan di restoran. Seseorang langsung mengambil foto, tetapi manajer restoran bergegas datang, segera memblokir, dan membujuk orang untuk mundur. Semua orang tahu bahwa peristiwa besar telah terjadi. Di luar ruangan pribadi semakin ramai. Bahkan manajer restoran yang berusaha menghalangi pun tidak berguna. Mereka sama sekali tidak bisa menahan antusiasme orang-orang, dan semua berdatangan untuk menonton. Efek satu kabar menjadi 10 terlalu kuat. Setelah mendengar bahwa ahli muda binatang aneh berlutut di salah satu ruangan, semua orang tercengang. Bagaimana mereka bisa melewatkannya? Jong Kun dari klan beruang hitam, Lu Qing dari garis keturunan rusa 5 warna, dan Hu Xiang dari klan rubah semuanya dikenali di tempat. Ini segera menimbulkan gelombang besar, karena mereka semua adalah keturunan langsung Raja Binatang. Mereka semua sekarang berlutut dengan patuh di lantai, bahkan masih menggigil. Perubahan apa yang mereka alami sehingga membuat mereka begitu takut? Beberapa orang yang tahu informasi di dalamnya, tahu bahwa Chu Feng ada di ruangan itu, karena mereka melihatnya masuk sebelumnya. Chu Feng ada di dalam, tidak heran, ini menimbulkan kegemparan. Jong Kun, Lu Qing, Hu Xiang dan yang lainnya merasa sangat malu dan marah. Kali ini mereka benar-benar dipermalukan di depan umum. Mereka berharap bisa menggali lubang untuk bersembunyi. Namun, tubuh mereka sekarang ditekan di sana dan tidak bisa bergerak. Hati mereka dipenuhi ketakutan. Gawat, terjadi masalah besar. Chu Feng membuat masalah besar lagi. Dia memaksa sekelompok ahli muda binatang aneh untuk berlutut dalam barisan, meminta maaf kepadanya. Di internet, berita ini seperti bom di kedalaman air, mengejutkan banyak orang yang biasanya jarang berkomentar. Mereka semua terkejut. Apa yang terjadi? Apa Raja Dewa Banteng membuat masalah besar yang mengancam nyawanya? Bagaimana dia masih berani membuat masalah sebesar ini? Orang-orang tidak bisa tenang, dan semuanya ingin tahu detailnya. Beberapa foto diposting, meskipun hanya tampak dari belakang, setelah dikonfirmasi oleh para profesional. Para pemuda yang berlutut itu semuanya adalah binatang aneh dengan latar belakang yang sangat besar. Ya Tuhan, mereka semua adalah keturunan Raja Binatang, dan mereka berlutut begitu rapi. Sungguh luar biasa. Ini seperti gelombang yang bergejolak. Semua orang terkejut. Ini bukan satu atau dua binatang aneh, tetapi sekelompok pemuda dengan latar belakang yang sangat besar. Semuanya berlutut di sana. Mereka harus menghela napas. Selain Chu Feng, siapa lagi yang berani melakukan ini?
Bahkan konsorsium besar merendahkan diri saat menghadapi klan Raja Binatang. Siapa yang tahu di mana Chu Feng berada? Aku ingin pergi ke sana dan melihatnya. Meskipun aku tidak bisa membantu, aku harus menyemangatinya. Seseorang memposting pertanyaan. Di gedung King Yun, kamar nomor 80 ke atas. Hasilnya, sekelompok besar orang berangkat, bergegas ke tempat kejadian, dengan momentum yang sangat besar. Di ruangan lain di gedung King Yun, kelelawar emas memiliki ekspresi dingin, melihat orang-orang yang berlutut di tanah yang dikenalnya, dua sinar api menyembur dari matanya, cerah seperti api matahari, panas dan menakutkan. Penglihatan kelelawar biasa sangat buruk, tetapi ia berbeda. Setelah mencapai evolusi super menjadi salah satu raja, seolah-olah hal yang ekstrim telah berbalik. Ia memiliki sepasang mata api. Kelelawar emas tidak tinggi, bertubuh sedang, tetapi ia memiliki aura menekan saat berdiri di sana, membuat orang lain sangat gentar. Tubuhnya mengandung kekuatan ilahi misterius yang mengerikan. Ia adalah Raja Semu, yang siap menjadi raja sejadi kapan saja. Kalian benar-benar hebat. Ia menatap para pemuda yang berlutut di tanah. Mata apinya cemerlang, memancarkan api emas yang membara. Kelelawar emas memiliki rambut emas panjang, dan bahkan kulitnya memiliki kilau emas pucat. Wajahnya tegas, menunjukkan bahwa ia adalah Raja Binatang Semu dengan karakter yang gigih. Chu Feng, kau memang sangat kuat, tapi bukankah ini terlalu jauh? Begitu tidak menghormati beberapa klan raja utama, apa kau bosan hidup? Kelelawar emas membentak. Ia sangat kuat dan sangat keras saat menghadapi Chu Feng karena ia juga berada di ranah Raja Semu dan tidak takut pada yang disebut Raja Iblis Chu. Chu Feng meliriknya, berkata, jika leluhur mereka tahu kebenarannya, mereka hanya akan merasa hukuman yang kuberikan terlalu ringan. Kau tidak tahu apa-apa, jangan ikut campur. Lancang, kelelawar emas berteriak dan melotot. Kau berani berteriak padaku, apa kau bosan hidup? Chu Feng berkata dengan nada rendah. Semua orang terkejut, bahkan binatang aneh yang berlutut pun merasa takut di hati mereka, dan diam-diam menghela napas. Benar-benar pantas disebut Raja Iblis Chu, yang selalu bersikap sombong sampai akhir. Meskipun mereka berharap kelelawar emas akan bertindak untuk menyelamatkan mereka, mereka takut ia bukan tandingan Chu Feng, karena mereka telah merasakan kengerian Raja Iblis Chu secara mendalam. Jika bukan karena mereka terus-menerus disesatkan, meyakini bahwa Chu Feng adalah Raja Semu, mereka seharusnya sudah menduga bahwa ia adalah Raja sejati. Sebenarnya, mereka sekarang juga bimbang. Apakah Raja Semu memiliki kekuatan ilahi spiritual yang begitu mengerikan? Mereka tidak bisa memastikan, karena mereka belum pernah bertarung melawan Raja Semu. Orang lain takut padamu, tapi aku tidak. Aku pernah mengalahkan Raja Semu. Kau tidak punya hak untuk sombong dan lancang di depanku. Kelelawar emas berkata dengan dingin. Detik berikutnya, dua api emas menyembur dari matanya. Suhu api itu sangat tinggi dan menyapu ke arah Chu Feng. Dapat dilihat bahwa satu percikan api emas jatuh di atas meja, melelehkan gelas anggur, dan akhirnya menguap menjadi gumpalan gas. Di tangan kanan Chu Feng, ada api perak putih yang menari-nari. Ia dengan santai mengulurkan telapak tangannya dan langsung memadamkan seberkas api emas yang terbang itu tanpa sedikit pun usaha. Ekspresi kelelawar emas menjadi serius. Percikan api yang memancar dari matanya dapat membakar emas dan melelehkan batu. Suhu nyala api itu sangat tinggi hingga tak terbayangkan. Bahkan Raja Semu tidak berani menghadapinya, tetapi Chu Feng menerimanya dengan mudah. Rokaar. Kelelawar emas merasakan ada yang tidak beres dan berusaha sekuat tenaga. Ia mengeluarkan riak emas saat membuka mulutnya. Ini adalah gelombang kekuatan misterius, bakat bawaan klannya setelah mencapai evolusi super. Chu Feng berseru pelan, yang mengandung teknik suara Raja Iblis Banteng. Jika ia sendirian di sini, tidak masalah, ia bisa menonton dengan tenang. Tetapi ada Du Huaijin, Ouyang Qing, dan yang lainnya. Mereka tidak bisa menahannya. Bang! Di udara, dua gumpalan energi bertabrakan. Kelelawar emas menyemburkan seteguk darah dengan suara paf, seluruh tubuhnya terhuyung mundur, wajahnya menunjukkan keterkejutan. Ini tidak mungkin Raja Semu. Ia menyadari hal ini segera. Semua orang telah dibohongi. Memikirkan hal ini, kulit kepalanya merinding. Pada saat yang sama, kekuatan ilahi spiritual yang besar masuk melalui celah, menebas seperti pedang tajam. Ketika ia kehilangan kesadaran, kekuatan itu menghantam, dan dengan suara puf, kelelawar emas kembali batuk darah. Rohnya terluka dan ia menjadi lesu. Sebagai Raja Semu, tidak mungkin ia ditekan dengan mudah oleh kekuatan spiritual. Tetapi pikirannya baru saja kacau. Kelelawar emas menjerit, kepalanya terasa seperti akan pecah, dan akhirnya ia terjatuh ke tanah, berlutut di sana. Itukah Raja Semu? Ada banyak orang di restoran. Setelah melihat adegan ini, mereka benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Satu lagi ditambahkan ke barisan binatang aneh yang berlutut, dan itu adalah Raja Semu. Banyak orang terkejut. Seberapa kuatkah Chu Feng? Dalam sekejap, berita itu menyebar ke internet, dan dengan bukti foto, sensasi kali ini bahkan lebih kuat. Orang-orang tercengang, masalahnya menjadi besar. Raja Semu juga berlutut. Ini menimbulkan kegemparan di dunia luar, membuat semua orang terkejut. Pada saat ini, berbagai konsorsium juga menerima berita itu.
Para eksekutif tingkat tinggi terkejut, dan kekuatan besar semuanya gemetar. Lantai 88 gedung King Yun, lift berbunyi pelan, dan pintu terbuka. Seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian tradisional Tiongkok keluar, dengan senyum tipis di wajahnya. Para pemuda ini terbiasa sombong di hari biasa. Tidak masalah jika mereka mendapat sedikit kerugian. Aku yakin kelelawar emas bisa menahan Chu Feng. Aku datang untuk membereskan kekacauan. Bagaimanapun, kita tidak bisa membiarkan seorang pemuda manusia menekan semua klan sampai mereka tidak bisa mengangkat kepala. Ini adalah Raja Binatang. Alasan mengapa sekelompok binatang aneh muda itu begitu percaya diri adalah karena mereka tahu ia telah datang ke Shuntian. Ketika lelaki tua itu mendekat, meskipun perawakannya tidak tinggi, auranya sangat kuat. Ia berjalan melewati kerumunan ke ruangan pribadi dan langsung terkejut, kelelawar emas juga berlutut. Pada saat yang sama, ia merasa merinding, kulit kepalanya menegang. Ini adalah peringatan yang hanya muncul ketika ia bertemu dengan ahli setingkat dengannya, membuat kelopak matanya berkedut tanpa henti. Apakah ada Raja Binatang yang mendukung pemuda itu? Ia curiga, dan melihat ke dalam. Sekilas, ia melihat Chu Feng yang berwajah tenang sedang tersenyum padanya, memperlihatkan giginya yang putih. Semua bulu kuduk lelaki tua itu berdiri tegak. Ia langsung tahu bahwa yang disebut Raja Binatang itu adalah Chu Feng ini. Itu benar-benar menakutkan. Tubuhnya gesit dan sangat ringan. Ia mundur jauh, menjaga jarak yang cukup. Ia selalu merasa bahwa pemuda itu terlalu berbahaya, membuatnya, seorang raja tua, pun gentar. Raja Yan, kelelawar emas berteriak. Meskipun ia sangat kesakitan dan ditekan untuk berlutut di sana, ia masih bisa berbicara. Yang lain terkejut ketika mendengar itu. Apakah ini makhluk tingkat raja? Orang-orang di restoran ketakutan dan semua berlarian keluar. Hanya beberapa orang pemberani yang perlahan-lahan mundur, sangat ingin melihat hasil akhirnya. Internet meledak. Seseorang memposting berita bahwa Chu Feng bertemu dengan seorang raja binatang. Di mata banyak orang, Chu Feng berada dalam bahaya. Ia tidak mungkin menjadi lawan raja binatang, dan seharusnya sudah meninggalkan Shuntian. Tetapi sekarang bencana sudah di depan mata. Bagaimana akhirnya? Siapapun yang ada di sana, tolong beritahu hasilnya. Beberapa orang cemas, sangat ingin tahu hasil akhirnya. Sebuah foto yang membuat orang tercengang diposting. Pria tua itu benar-benar menangkupkan tangan kepada Chu Feng, dengan sikap rendah hati. Ia sama sekali tidak memiliki sikap sombong dan mendominasi seorang raja binatang. Bangun semua, dan minta maaf kepada Raja Chu. Lelaki tua itu menendang para pemuda ini satu persatu, membuat mereka bisa bergerak untuk sementara waktu. Ia memarahi mereka dan meminta mereka semua untuk meminta maaf. Zhong Kun, Lu Qing, Hu Shang, dan yang lainnya semuanya tercengang. Orang tua ini benar-benar ingin mereka memberi hormat besar dan meminta maaf kepada Chu Feng. Ini terlalu mengerikan. Bukankah ia raja semu? Bagaimana ia bisa menjadi raja sejati? Memikirkannya saja membuat mereka bergidik. Memikirkan provokasi mereka sebelumnya, itu benar-benar mencari mati. Kali ini aku akan mengampuni kalian sekali lagi, jangan sampai terulang, kata Chu Feng. Internet seperti dijatuhi senjata nuklir, memicu gelombang yang mengerikan. Hampir semua orang terkejut. Chu Feng adalah ahli tingkat raja. Ini mengejutkan. Sekarang Chu Feng menjadi raja sejati. Ia tidak takut pada klan Musang. Aku sangat ingin tahu bagaimana Musang tua itu akan meminta Chu Feng untuk meminta maaf. Orang-orang sangat gembira dan berdiskusi dengan antusias. Bahkan berbagai konsorsium terkejut. Para eksekutif tingkat tinggi tercengang dan terkejut dengan berita itu, dan pada saat yang sama mereka sedikit ragu. Tak lama kemudian, berita lain meledakkan internet, bahkan lebih mengejutkan. Berita ledakan, seperti badai topan tingkat 18 yang melanda dunia. Ya Tuhan, sungguh sulit dipercaya, Gunung Pan telah diratakan. Ya Tuhan, apa ini benar? Chu Feng sendirian menyerbu Gunung Pan dan membunuh Raja Binatang di sana. Dunia mendidih. Berita ini terlalu mengejutkan. Di Istana Yusu, Lu Tong mengungkap kebenaran pada waktu yang tepat, mengguncang dunia. Raja binatang di seluruh wilayah terkejut, dan para eksekutif tingkat tinggi dari berbagai konsorsium membatu. Benar-benar mengguncang bumi. Siapa sangka, Chu Feng, yang ingin dibunuh oleh klan Merak dan klan Musang, justru membuat keributan sebesar ini. Dunia bergetar hebat. Klan Musang dari Gunung Pan, semuanya telah diratakan oleh Chu Feng. Berita ini seperti petir dari 9 langit, mengguncang langit dan bumi, mengejutkan dunia. Makhluk tingkat raja lain lahir di antara umat manusia, bertindak bersih dan cepat, membunuh raja binatang yang kuat, dan sendirian menaklukkan gunung terkenal. Sungguh sulit dipercaya. Jangan bicara tentang orang biasa, bahkan beberapa eksekutif tingkat tinggi di berbagai konsorsium menghela napas. Mereka semua tercengang, tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Ketika mereka pertama kali mendengarnya, mereka hampir pingsan. Banyak orang menyesal. Jika mereka tahu ia memiliki potensi sebesar itu, mereka seharusnya sudah menjalin kontak lebih awal. Ini jauh lebih baik daripada melayani keturunan Raja Binatang dengan penuh semangat.
Chu Feng yang begitu muda sudah bisa duduk sejajar dengan Raja Binatang dimanapun, memiliki kemampuan mengerikan untuk menyerang gunung-gunung terkenal dunia, dan bahkan memiliki kekuatan untuk mengancam kehancuran sebuah kota. Siapa yang tidak ingin merekrut orang seperti itu ke pihak mereka? Dia benar-benar pantas disebut Dewa Chu. Raja Binatang Gunung Pan memintanya untuk datang dan meminta maaf. Apa hasilnya? Ia malah menjerumuskan dirinya sendiri. Berani memprovokasi Dewa Chu, satu generasi Raja Binatang diledakkan hidup-hidup. Banyak orang tertawa terbahak-bahak, merasa lega. Dalam beberapa hari terakhir, mereka selalu melihat binatang aneh bersikap arogan. Beberapa foto sudah beredar, dan semua orang terkejut. Musang tua yang besar dan agung itu ditembak mati dengan satu panah, sungguh membuat hati orang bergetar. Terutama Raja Binatang itu, yang diledakkan hingga berkeping-keping, darah membasahi puncak gunung, semakin mengejutkan. Apa binatang aneh itu tidak takut mati? Chu Feng bangkit dengan kuat, sekarang menjadi raja sejati. Apa binatang aneh yang melontarkan kata-kata sombong masih berani muncul? Sungguh berani dan kuat. Pertempuran ini sangat penting. Aku pikir banyak binatang aneh telah terintimidasi. Semua orang sangat gembira, karena pertempuran ini telah menunjukkan kekuatan yang menghancurkan dunia. Jika ada binatang aneh lain yang ingin membuat masalah, mereka harus berpikir dua kali terlebih dahulu. Seluruh dunia terkejut. Bahkan di antara binatang aneh, ini memicu tsunami. Peristiwa ini sangat memukul mereka. Kematian seorang raja binatang langsung mengintimidasi banyak ahli, membuat semua raja binatang di berbagai tempat merasakan ancaman. Ini adalah individu yang sangat berbahaya. Begitu batasnya dilanggar, dia akan kejam dan membunuh sampai akhir. Tidak bisa diprovokasi dengan mudah. Di hari biasa dia tampak tidak berbahaya bagi manusia dan binatang aneh. Melihat foto senyumnya sangat cerah. Jika bisa menjadi temannya, kita bahkan bisa minum anggur bersama dan bersenang-senang. Dalam waktu sesingkat itu, data Chu Feng muncul di meja beberapa raja binatang. Data tersebut dipelajari dengan cermat untuk memahami karakter dan batasan Chu Feng. Setiap makhluk tingkat raja layak mendapat perhatian dari semua klan, terutama Raja Iblis Chu yang perlu diperhatikan secara khusus. Jangan bicara tentang binatang aneh biasa, bahkan raja binatang pun gentar. Mereka semua khawatir tentang konsekuensi jika mereka berkonflik dengannya. Jelas, upaya Chu Feng untuk membangun otoritas telah berhasil. Semua orang tahu bahwa ia meratakan Gunung Pan karena marah demi orang tuanya. Beberapa orang menyadari bahwa menargetkan keluarga Chu Feng memiliki konsekuensi yang lebih serius daripada menjadi musuh langsung Chu Feng. Selama Chu Feng masih hidup, jangan sentuh orang tuanya. Tentu saja, umat manusia juga mengevaluasi. Berbagai konsorsium memobilisasi berbagai sumber daya, ingin tahu detail pertempuran Gunung Pan. Pada saat yang sama, mereka semua mengirim orang segera, ingin menghubungi Chu Feng. Orang seperti ini harus direkrut apapun yang terjadi. Di grup biologis Dewa Surgawi, beberapa orang dari klan Lin sedang berdiskusi. Seorang lelaki tua dengan kulit emas pucat dan semangat yang kuat berkata, "Aku ingin tahu siapa yang mati-matian mencegah Chu Feng mendekati Nuoi saat itu. Menantu yang begitu baik diusir oleh kalian. Mata kalian terlalu dangkal. Apa yang kalian rasakan sekarang? Paman Buyut, jangan marah. Kami tidak ikut campur saat itu. Lagi pula, siapa yang bisa mengendalikan Lin Nuoi? Kami bahkan tidak berani. Lin Nuoi punya ide sendiri. Dia merasa lebih baik menjadi sahabat dengan Chu Feng, jadi biarkan saja. Tak satu pun dari kita bisa menebaknya, dan kita tidak berani mengaturnya. Selain itu, cepat atau lambat dia mungkin akan pergi." Di ruang rapat, suara mereka sangat rendah. Di luar, wajah Xuan Yi pucat. Ia benar-benar ketakutan. Ia tidak pernah menyangka bahwa Chu Feng telah memutus satu belenggu dan menjadi raja. Baginya, ini seperti petir di siang bolong. Ketika prestasi pertempuran Chu Feng terungkap, matanya gelap, dan ia hampir pingsan. Sekarang ia tidak nafsu makan atau minum. Di Genbodi, beberapa orang juga berdiskusi. Seorang lelaki tua berambut perak tersenyum, berkata, "Kudengar Jiang Luoshen dan Chu Feng memiliki hubungan yang dekat. Beberapa waktu lalu, keduanya bahkan makan malam bersama secara diam-diam, dan tertangkap basah, bahkan diberitakan. Haruskah kita mengatur perjodohan?" Sekelompok orang merasa ingin menyeka keringat mereka. Mengapa kakek ini mengangkat topik yang sensitif? Apakah ia berpikir Jiang Luoshen benar-benar sedang hamil anak Chu Feng? Jika ia tahu ini, ia pasti akan marah kepada kakek dan mencabuti semua janggutnya. Paman kedua, masalah ini bisa didiskusikan. Sebaiknya kau sendiri yang mencari kesempatan untuk membicarakannya dengan Jiang Luoshen, kata seorang pria paruh baya berusia 30-an, yang dianggap yang termuda di antara para eksekutif tingkat tinggi. Yang lain memelototinya, bahkan ayah Jiang Luoshen menyindir, merasa bahwa sepupu klan ini terlalu kekanak-kanakan. Apakah ia sengaja membuat Jiang Luoshen berkelahi dengan kakek itu? Menurutku ini bisa dilakukan, tetapi harus bertahap, kata orang lain. Aliansi Tonggu, Institut Peradaban Luar Angkasa, Institut Penelitian Siankin, juga bertindak cepat. Bahkan jika mereka tidak dapat mengundang Raja Iblis Chu ke barisan mereka, setidaknya mereka harus menjalin hubungan.
Murid Sakyamuni dan Lei Zhenzi adalah fondasi bagi kekuatan besar, dan Chu Feng sekarang dapat duduk sejajar dengan mereka. Pada hari itu, bukan hanya alat komunikasi Chu Feng, bahkan milik orang tuanya pun hampir meledak karena panggilan. Chu Feng mematikan alat komunikasinya, beristirahat semalaman di rumah, dan kemudian bersembunyi di istana Yusu untuk memahami seni mengendalikan pedang. Ia tahu betul bahwa semua pujian dan uluran tangan didasarkan pada kekuatannya yang besar. Jika ia tidak bisa mengalahkan Raja Binatang Gunung Pan, semuanya akan ditulis ulang, dan ia mungkin sudah mati. Sus, pedang merah menyala melesat, seperti kilat merah, terlalu cepat. Chu Feng mengendalikannya. Ini adalah seni bela diri spiritual. Menggerakkan pedang terbang merah menyala sepanjang telapak tangan, menebas secara horizontal dan vertikal. Area dalam radius 100 meter berada di bawah jangkauannya. Pedang terbang melesat dengan kecepatan ekstrim. Chu Feng menjadi semakin mahir, seperti menggerakkan lengannya. Ia merasa kekuatannya telah meningkat pesat. Ia mengendalikan pedang terbang dengan kekuatan spiritualnya, menebas rak senjata dingin di kejauhan. Di tengah suara gemerincing, sederet tombak yang terbuat dari besi murni dipotong. Kemudian, di bawah kendali kekuatan spiritualnya, pedang merah menyala itu jatuh, dengan mudah memotong dinding baja sedalam 2 kaki, dengan permukaan potong yang rata dan halus. Yang disebut seni mengendalikan pedang adalah mengendalikan pedang dengan kekuatan spiritual. Inilah intinya, kisah-kisah mitos hanya melebih-lebihkannya, gumam Chu Feng pada dirinya sendiri. Faktanya, dengan seni bela diri spiritual untuk mengendalikan benda, senjatanya tidak terbatas pada pedang terbang, tetapi juga bisa berupa tombak pendek, dan lain-lain. Ia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memindahkan sebuah tungku perunggu, dan melemparkannya ke kejauhan. Tubuh Chu Feng sedikit bergoyang, kepalanya pusing. Mengendalikan benda berat seperti itu, dan seketika menembus penghalang suara, melebihi kecepatan suara, menghabiskan kekuatan spiritual yang sangat besar. Ia beristirahat sebentar sebelum pulih. Senjata yang terlalu berat tidak cocok untukku saat ini. Aku bisa mempertimbangkannya ketika kekuatan spiritualku menjadi lebih kuat. Ia menimbang pedang merah di tangannya. Pedang itu benar-benar tidak berat. Ia tidak tahu terbuat dari bahan apa, tetapi jauh lebih ringan daripada logam apapun, hampir seperti pedang kayu. Namun, pedang itu sangat keras dan tidak dapat dihancurkan. Pedang itu dapat beradu dengan pedang pendek hitam yang berat tanpa kerusakan sedikit pun. Sepertinya senjata spiritual sangat istimewa. Itu membutuhkan bahan khusus untuk ditempa. Kekuatan biasa tidak akan bisa menemukannya. Setidaknya, ia belum pernah melihatnya di masa lalu. Tak perlu dikatakan lagi, bahan seperti ini sangat langka dan tak ternilai harganya di dunia. Chu Feng berdiri dan berhenti berlatih. Ia mulai berlatih tinju iblis banteng perkasa. Ia segera merasa tubuhnya hangat, dan bahkan semangatnya berangsur-angsur menjadi penuh dan sangat nyaman. Semua kekuatan spiritual yang telah ia konsumsi sebelumnya telah pulih. Ini membuatnya mendapat pencerahan. Tinju fisik, seni bela diri spiritual, bergantian melatih keduanya tampaknya memberikan hasil yang bagus. Chu Feng terkejut. Selanjutnya, ia terus mencoba. Tinju fisik dan pelatihan seni bela diri spiritual terus bergantian, dan efeknya ternyata luar biasa. Tubuhnya bersinar, dan kekuatan spiritualnya cemerlang. Keduanya dapat saling menguatkan. Ia tersenyum. Setelah itu, Chu Feng memikirkan teknik pernapasan khusus. Semakin ia memahaminya, semakin ia menemukan kengeriannya. Teknik ini terlalu misterius. Sebelumnya, hanya pernapasan fisik. Tetapi selama pertempuran Gunung Pan, bahkan roh pun dapat bernapas dengannya. Teknik pernapasan ini setara dengan kombinasi tinju fisik dan seni bela diri spiritual. Selama ia menguasainya, baik fisik maupun roh dapat mencapai evolusi super. Chu Feng merenungkan selama 2 hari berturut-turut di Istana Yusu. Ia memperoleh banyak hal, dan kekuatannya meningkat pesat. Dunia luar menjadi ribut. Dalam 2 hari ketika Chu Feng tidak muncul, semua pihak mencarinya. Pada akhirnya, Lu Tong tidak tahan dan langsung mendatangi Chu Feng, memberitahunya bahwa ia tidak tahan lagi. Pak tua itu benar-benar menderita selama 2 hari ini, dan hampir diganggu sampai mati oleh semua pihak. Bahkan jika ia mengangkat papan nama Istana Yusu yang terkenal, itu tidak bisa menekan mereka. Tepat pada saat ini, beberapa ahli di antara binatang aneh angkat bicara. Beberapa raja binatang bahkan mengancam akan berurusan dengan Chu Feng. Kemudian, Raja Merak juga menyatakan sikap kerasnya, mengatakan bahwa Raja Semuklannya tidak akan mati sia-sia. Setelah itu, Raja Binatang dari aliansi tempat musang tua itu berada juga angkat bicara, memberikan peringatan. Hampir pada saat yang sama, pemimpin Istana Yusu yang jauh di Tanah Fengshan langsung angkat bicara, berkata, siapapun yang berani bertindak gegabah, penggal. Kata-kata pemimpin Istana Bajing sangat sederhana, hanya satu kata, musnahkan. Sementara itu, pemimpin Istana Bio memiliki niat membunuh yang meluap-luap, berkata, bunuh, 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 bunuh.
Kemudian, guru tua Taiji yang sendirian menaklukkan Gunung Wudang juga berdiri dan berbicara, menargetkan beberapa raja binatang itu, menyatakan bahwa berani menyentuh Cufeng sama dengan memulai perang dengannya. Sekaligus, 4 ahli terkuat umat manusia menyatakan dukungan, mengguncang dunia. Pada saat ini, Cufeng keluar dari istana Yusu, dan menyampaikan tekadnya yang teguh kepada semua pihak. Siapa yang berani menyerang? Silakan datang. Aku ingin menaklukkan gunung terkenal lainnya. Ia sangat dominan dan sama sekali tidak takut. Sekarang siapa yang tidak tahu kengerian 3 pemimpin istana dari Istana Bajing, Istana Yusu, dan Istana Biou? Jika mereka benar-benar mengincar suatu klan, mereka pasti dapat memusnahkannya dengan cepat. Saat ini, mereka sedang bertempur hebat dengan aliansi Raja Binatang, yang di dalamnya ada Raja Merak, Raja Gagak Emas, Raja Kucing 9 Nyawa, dan sekelompok makhluk tingkat raja paling sulit dihadapi. Meskipun demikian, mereka hampir menaklukkan tanah Fengshan, yang menunjukkan kekuatan mereka yang luar biasa. Ditambah dengan guru tua Taiji, ini adalah orang yang sangat tangguh. Ia sendirian menaklukkan Gunung Wudang. Siapa yang tidak takut? Itu langsung membangkitkan emosi semua orang, dan semangat bertarung mereka tinggi. Pada akhirnya, binatang aneh menjadi gentar. Bahkan Raja Beruang Hitam yang pertama kali angkat bicara merasa takut. Benar-benar khawatir beberapa raja manusia akan datang ke rumahnya dan memusnahkannya. Sebelumnya ia merasa Raja Merak tidak akan menelan rasa malunya dan pasti akan membalas dendam gila-gilaan, membunuh Cufeng. Jadi, ia hampir berspekulasi, melompat keluar terlebih dahulu untuk membuat masalah dan menunjukkan kebaikan kepada Raja Merak. Namun, pada malam hari itu, seekor raja binatang di Gunung Kunlun angkat bicara, mengeluarkan raungan yang keras seperti guntur. Cufeng adalah saudaraku, Raja Iblis Banteng. Siapa yang berani menyentuhnya? Sapi hitam besar berdiri, menyatakan sikapnya yang kuat, mendukung Cufeng. Tentu saja, ini adalah hasutan dari Huang Niu, yang memaksanya untuk mendukung, dan tidak boleh mengecewakan pada saat kritis. Selain itu, Huang Niu merekamnya dengan alat komunikasi dan segera menyebarkan video raungan Raja Iblis Banteng, yang langsung menyebar ke seluruh internet. Ini menimbulkan kegemparan, karena sulit untuk tidak menimbulkan sensasi. Ini adalah binatang aneh, Raja Binatang yang menakutkan, tetapi ia berdiri di sisi Cufeng dan berbicara untuknya. Pada saat yang sama, Raja Iblis Banteng juga merupakan binatang aneh yang terkenal, dan memiliki peran penting dalam film Raja Dewa Banteng Agung. Ia dikenal luas. Semua orang tahu bahwa ini adalah makhluk yang tangguh, salah satu raja binatang yang muncul paling awal. Dalam video, tubuh Raja Iblis Banteng sebesar bukit kecil. Seluruh tubuhnya hitam legam, dan raungannya seperti guntur yang mengejutkan, mengguncang langit dan bumi. Semua orang yang melihat video itu ketakutan. Tidak perlu dipikirkan lagi, ia pasti makhluk tingkat raja yang menakutkan. Raja Iblis Banteng yang agung, kau benar-benar pahlawan perkasa, kami mendukungmu. Nikahi peri ular putih, terakhir kali kau membuatku menangis terharu. Seseorang meninggalkan komentar di internet. Paruh pertama kalimat itu bagus. Raja Iblis Banteng melihatnya dengan gembira, sambil memegang alat komunikasinya dan tertawa terbahak-bahak. Namun, ketika ia melihat bagian akhir, ia langsung tercengang. Apa yang terjadi? Sialan sutradara busuk Zhou Yitian, cepat atau lambat aku akan mencabik-cabikmu. Satu film menghancurkan hidupku. Mengapa kalian menangis? Raja Iblis Banteng marah. Faktanya, setelah Raja Iblis Banteng angkat bicara, dampaknya terlalu besar. Sebagai binatang aneh, ia berdiri di sisi Cufeng, membuat banyak raja binatang di berbagai tempat tidak mengerti. Raja Iblis Banteng, apa maksudmu? Raja Beruang Hitam menanyai. Ia awalnya cukup dominan. Di wilayah barat, ia juga dianggap sebagai raja veteran. Bagaimanapun, ia adalah yang pertama berdiri untuk mengancam Cufeng, tetapi kemudian ia diperingatkan oleh beberapa ahli kuat. Beruang bodoh, beraninya kau menanyai raja ini. Jika kau masih tidak terima, besok aku akan datang berkunjung, dan dalam sekejap akan mengajarimu bagaimana menjadi binatang. Raja Iblis Banteng mengancam langsung. Raja Beruang Hitam segera merasa bersalah. Ia hanya berpura-pura keras kepala pada awalnya, ingin membuat keributan, tetapi sama sekali tidak mempan. Selain itu, saat berikutnya Raja Iblis Banteng mulai berdiskusi dengan Huang Niu, bersiap untuk memusnahkan Raja Beruang Hitam. Huang Niu sekarang juga merupakan raja binatang. Jika kedua sapi itu bergabung dan bertindak kotor, raja binatang biasa mana yang bisa menahan mereka? Alhasil, kabar itu bocor pada malam hari. Sebab, Gunung Kunlun tidak hanya memiliki satu raja binatang, tetapi ada sekelompok, dan semuanya sangat kuat. Malam itu, Raja Beruang Hitam tidak bisa tidur. Ia sangat ketakutan hingga wajah hitamnya hampir membiru, dan hampir langsung melarikan diri. Berada di wilayah barat yang sama, ia tahu betapa menakutkannya kelompok tangguh di Gunung Kunlun itu. Setidaknya, ia tidak memenuhi syarat untuk mendaki gunung itu. Sedikit pengingat, Raja Iblis Banteng hanya sebuah julukan saja, agar terdengar lebih garang. Sebenarnya dia adalah seekor yak, atau sapi besar dari Tibet.
Huang Niu sendiri adalah seekor anak sapi yang datang dari dunia lain. Adapun nama-nama teknik atau jurus yang memiliki kata banteng di dalamnya, itu juga agar terdengar lebih garang dan mendominasi. Seperti jurus tinju iblis banteng perkasa, dan raungan iblis banteng, yang diajarkan Huang Niu kepada Chu Feng. Banteng, sapi, lembu, kerbau, semua itu dari satu kata, Niu. Saat ini, Gunung Kunlun adalah tempat suci pertama bagi binatang aneh. Tidak ada aliansi binatang aneh yang dapat menandinginya. Semua raja di sana adalah yang pertama bangkit setelah perubahan dunia. Raja Iblis Banteng, kau salah paham. Aku tidak punya masalah denganmu. Aku hanya kurang ajar. Jangan dimasukkan ke hati. Hal yang membuat orang tercengang terjadi. Raja Beruang Hitam meminta maaf semalaman. Selain itu, Raja Beruang Hitam menggantung cucunya Jongkun dan memukulinya dengan kejam, merekam video, dan mengatakan bahwa ia disesatkan oleh Jongkun. Jika tidak akan ada masalah sebanyak ini. Begitu berita ini keluar, semua orang tercengang. Apakah ini benar? Semua orang tercengang, tidak berani percaya. Banyak orang terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Raja Beruang Hitam ini berubah pikiran begitu cepat, mengikuti arus. Jangan bicara tentang manusia, bahkan semua raja binatang di berbagai tempat mencela Raja Beruang Hitam. Orang ini terlalu pengecut. Ia langsung takut hanya karena diancam oleh Raja Iblis Banteng. Raja ini akan mengampunimu kali ini. Raja Iblis Banteng berkata. Keesokan harinya, Huang Niu menemui raja binatang lain dari Gunung Kunlun untuk mendukung Chu Feng. Suara mengerikan itu mengguncang Gunung Kunlun. Kali ini, semua tempat menjadi tenang. Tidak ada yang mau maju lagi, setidaknya di permukaan mereka tidak akan berani bertindak keras. Dua raja binatang di Gunung Kunlun telah angkat bicara. Orang-orang berspekulasi, apakah ini berarti sikap semua raja binatang di seluruh Gunung Kunlun sama? Tidak diragukan lagi, ini adalah gempa besar. Huang Niu mengundang dua raja binatang untuk maju, yang memicu ketakutan dari semua pihak dan gelombang besar. Jangan bicara tentang ketidakpahaman raja binatang di berbagai tempat, bahkan manusia pun terkejut. Dewa Chu terlalu kuat. Dia menguasai dunia gelap dan terang. Akhirnya, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata demikian. Jangan bicara omong kosong, apa itu dunia gelap dan terang? Memang seperti itu. Guru tua Taiji dari Wudang jelas merupakan dunia terang. Lihatlah Raja Iblis Banteng yang besar itu, begitu hitam, mengancam, dan menakut-nakuti, itu jelas dunia gelap. Sekelompok orang terdiam ketika mendengar penjelasan seperti itu. Raja Iblis Banteng di Gunung Kunlun melihat komentar orang-orang dan sangat marah hingga hidungnya berasap. Mengapa ia menjadi anggota dunia gelap? Ia selalu menganggap dirinya embrio suci, yang akan menjadi saint dan leluhur. Sedikit catatan, saya menggunakan bahasa Inggris, saint, untuk menggantikan kata orang suci. Karena kata saint atau orang suci terkait dengan ranah kultivasi. Orang biasa ikut bersenang-senang, senang melihat Raja Binatang mendukung Chu Feng. Berbagai konsorsium mengevaluasi kembali kekuatan Chu Feng. Ia bahkan memiliki persahabatan dengan Raja Binatang. Dunia luar riuh. Chu Feng menjadi tenang, berlatih tinju, mempelajari seni bela diri spiritual, dan meningkatkan kekuatannya. Pada saat yang sama, ia menghubungi Huang Niu dan teman-temannya, mendiskusikan berbagai masalah terkait. Raja Iblis Banteng tidak puas, mendesak. Tunggu apa lagi nak? Kau sudah sangat kuat. Mengapa kau belum berangkat? Aku bermimpi tentang Vatikan setiap hari saat tidur. Chu Feng menjawab, akhir-akhir ini aku disibukkan dengan berbagai urusan. Banyak orang mencariku. Selain itu, aku ingin melatih seni bela diri spiritual ke tingkat yang lebih tinggi agar lebih aman. Pada saat yang sama, ia memberitahu Huang Niu dan teman-temannya bahwa untuk pergi ke barat, mereka tidak perlu menempuh perjalanan jauh. Di perbatasan antara Tanah Shu dan dataran tinggi Yunnan Guizhou, ada ngarai berkabut. Jika mereka melewatinya, mereka akan langsung mencapai Eropa. Tenang saja, kami sudah tahu. Ada juga jalur di sini, hanya menunggu kedatanganmu, kata Raja Iblis Banteng. Chu Feng, cepat datang. Aku akan mengajakmu berkeliling Gunung Kunlun terlebih dahulu. Mungkin kau akan mendapat hadiah besar. Huang Niu mengedipkan mata, menyiratkan sesuatu. Sapi kecil, jangan mencuri buah orang lain. Karena kita sudah membagi wilayah, kita harus mematuhi aturan. Raja Iblis Banteng memperingatkan. Baiklah. Setelah aku menguasai seni mengendalikan pedang terbang, aku akan melintasi kehampaan secara langsung untuk bertemu kalian, kata Chu Feng. Huang Niu tercengang saat mendengarnya. Apa ada yang salah? Chu Feng melihat Huang Niu di video, menunjukkan ekspresi curiga. Kau bodoh ya, karena kau bisa menggunakan kekuatan spiritual. Mengapa kau harus mengendalikan pedang untuk terbang? Angkat saja dirimu sendiri ke udara, kata Huang Niu. Chu Feng tercengang, lalu menghela napas. Pada akhirnya, ia masih dipengaruhi oleh legenda mitos. Suara Huang Niu sangat kekanak-kanakan, berkata, namun, aku peringatkan kau, kecuali kekuatan spiritualmu sangat kuat, sebaiknya jangan mencoba, konsumsinya terlalu besar. Cepat kemari dan biarkan aku mengajarimu. Huang Niu menambahkan. Ketika mengatakan ini, ia tampak sangat bangga, bertingkah seperti seorang guru. Raja Iblis Banteng adalah yang paling cemas, mendesak, ayo cepat, aku menemukan penolong lain di sini.
Kita akan menyerbu Vatikan bersama-sama, dan pasti akan ada panen besar yang luar biasa. Coba kau pikirkan kebun obat suci di sana yang penuh kelopak kristal beterbangan, jutaan sinar cahaya, dan serbuk sari yang bertebaran di mana-mana. Selama kau masuk, kau bisa terus meningkatkan kekuatan. Kau harus segera berangkat. Selain itu, pertempuran yang sebenarnya adalah satu-satunya jalan pintas untuk meningkatkan kekuatan. Tidak sedikit raja binatang di sana, dan mereka semua sangat kuat. Pada saat itu, gunakan pedang terbangmu untuk membunuh. Hanya dengan mandi darah raja, kau bisa menjadi penguasa tertinggi. Raja Iblis Banteng berteriak. Chu Feng benar-benar tergoda oleh kata-katanya dan memutuskan untuk segera berangkat. Ia memberitahu Chu Jiwan dan Wang Jing bahwa ia akan pergi untuk berkultivasi dan tidak akan pulang dalam waktu singkat. Ia tidak berani memberitahu mereka bahwa ia akan pergi ke barat. Jika tidak, mereka berdua mungkin akan khawatir lagi. Eropa terlalu jauh dari sini. Setelah perubahan dunia, hampir tidak mungkin bagi orang biasa untuk melakukan perjalanan bolak-balik antara kedua benua itu. Kau akan pergi ke barat. Lu Tong sangat terkejut setelah menerima kabar itu. Ia dengan sungguh-sungguh memperingatkannya bahwa kebun obat suci di Vatikan tidak mudah untuk dimasuki. Sudah banyak raja binatang yang mati di sana. Konon, beberapa dewa legendaris di barat merangkak keluar dari kebun obat suci itu. Tepatnya, mereka lahir dari benih. Lu Tong memberitahu berita yang mengejutkan ini. Kalau begitu, aku semakin ingin melihatnya. Mata Chu Feng memancarkan cahaya yang membara. Beberapa dewa di barat merangkak keluar dari tanah. Hal ini benar-benar menarik minat Chu Feng, dan ia sangat mendambakan kebun obat suci dengan sejarah panjang ini. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Zhao Yu? Tanya Chu Feng. Ia sudah lama yakin ada masalah dengan orang ini. Alasan ia dicegat secara tepat oleh Raja Semuklan Merak, adalah karena orang ini membocorkan informasi dan memberitahu rincian penerbangan. Bahkan buah aneh yang diberikan Lu Tong kepada Chu Feng, Zhao Yu ingin mengambilnya. Hatinya kejam dan bengis. Ia pernah ingin memanfaatkan klan Merak dan klan Musang untuk menyingkirkan Chu Feng, memeras nilai yang tersisa, memanfaatkan sisa panas terakhirnya. Lu Tong memberitahu, matanya sedikit menyipit, dengan senyum di wajahnya. Nasib Zhao Yu sudah ditentukan. Ia akan dieksekusi oleh Lu Tong. Chu Feng kembali ke ruangan batu yang tertutup dan berlatih seni bela diri spiritual lagi. Ia mencoba mengangkat dirinya sendiri ke udara dan akhirnya berhasil. Meskipun bergoyang hebat, ia tetap bisa melayang. Ia mencoba untuk meningkatkan kecepatan, tetapi hampir menjatuhkan dirinya sendiri. 2 hari kemudian, setelah percobaan yang tak terhitung jumlahnya, Chu Feng menyerah dan menggelengkan kepalanya. Setelah beberapa kali mencoba, ia mengangkat dirinya sendiri dan meningkatkan kecepatan, tetapi ia menabrak rak senjata, lalu menabrak dinding baja, yang membuatnya menyeringai kesakitan. Cara ini tidak berhasil. Chu Feng menimbang pedang merah cerah di tangannya. Pedang itu keras tetapi sangat ringan. Itu sama sekali tidak terasa seperti badan pedang logam. Justru karena itu, sangat mudah untuk mengendalikannya dengan kekuatan spiritual, seperti menggerakkan lengan. Relatif, tubuh Chu Feng terlalu berat. Ketika memindahkan tubuhnya sendiri dan mempercepat, konsumsi kekuatan spiritual terlalu besar, dan kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Itu bahkan tidak secepat berlari di tanah. Meskipun ia tidak bisa terbang cepat, ia bisa melayang sebentar. Dengan cara ini, ia tidak takut kecelakaan udara. Jika situasinya benar-benar buruk, ia bisa langsung melompat dari pesawat. Chu Feng bersiap-siap untuk pergi ke Gunung Kunlun dan bertemu dengan kedua sapi itu. Perjalanan itu terlalu jauh. Lu Tong sudah memesankan penerbangan untuknya. Pesawat akan lepas landas besok pagi, terbang menuju wilayah barat. Chu Feng, aku datang ke Shuntian. Jiang Luoshen berbicara, menelepon Chu Feng. Bukankah kau sedang merawat bayi di rumah? Mengapa kau datang lagi? Chu Feng menjawab. Jiang Luoshen sama sekali tidak senang. Jika orang lain berbicara dengannya seperti itu, ia akan langsung masuk daftar hitam. Tetapi kali ini ia datang dengan sebuah permintaan, mengabaikan kata-kata itu, dan berkata dengan sikap seolah-olah sedang berbisnis, ini masih masalah terakhir kali. Kami ingin menukar tanah ajaib dengan darah Raja Semudarimu. Tentu saja kali ini kami lebih menginginkan darah Raja sejati. Sekarang semua orang di dunia tahu bahwa Chu Feng telah membunuh Raja Binatang dan menaklukkan Gunung Pan. Entah berapa banyak orang yang menginginkannya, dan Gen Baudi secara alami ingin mempelajari tubuh Raja Binatang. Waktuku tidak banyak. Begini saja, kita bertemu malam ini. Jika kau ingin bernegosiasi, tunjukkan ketulusanmu, jangan membuang waktu dengan bertele-tele, kata Chu Feng. Dahi Jiang Luoshen berkerut. Ia benar-benar tidak bisa mentolerir ini. Ia dipanggil Dewi Nasional. Meskipun pesonanya tidak tak terkalahkan, ia tidak sampai dibenci seperti ini kan? Chu Feng, bisakah kau bicara yang benar? Apa kau benar-benar berpikir aku harus merengek untuk bertemu denganmu? Jiang Luoshen menggertakkan gigi. Ia memiliki keinginan untuk memukulnya dengan keras. Pada hari-hari biasa, hanya dengan satu lirikan darinya, seseorang akan melayaninya, menuruti panggilannya. Sekarang ia berinisiatif menghubungi seorang pria, tetapi diperlakukan seperti ini.
Santai, tenang, tarik napas dalam-dalam, anggap saja dia tidak ada. Batin Jiang Luoshen menenangkan emosinya, tetapi pada akhirnya ia tetap tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. Chu Feng tertawa kering, berkata, aku memang sedang sibuk. Besok pagi aku harus pergi, disibukkan dengan berbagai urusan. Selain itu, setiap kali aku bersamamu, aku selalu gagal mendapat keuntungan dan justru mendapat masalah. Kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Apa maksudmu? Suara Jiang Luoshen naik 8 oktav. Saat ini, ia bersandar di kursi yang nyaman, tidak anggun, dengan sepasang kaki diletakkan di atas meja, yang tidak sesuai dengan citra dewinya yang biasa. Tidak ada maksud lain, malam ini traktir aku makan daging domba, kata Chu Feng. Dasar mesum, matilah kau, Jiang Luoshen berteriak. Alhasil, ia menyadari pihak lain sangat berpandangan jauh ke depan. Setelah selesai bicara, ia langsung menutup telepon dan bahkan tidak mendengarkan kata-kata terakhirnya. Dasar Raja Iblis mesum. Jiang Luoshen sangat marah hingga ingin melempar barang. Ia meluruskan tubuhnya, menarik kembali sepasang kaki panjangnya, dan hampir menendang beberapa ornamen indah di atas meja. Hei, Luoshen, kau baru 22 tahun, belum menopausa, mengapa emosimu begitu besar akhir-akhir ini? Xia Qianyu masuk, tersenyum dan mengejeknya. Menopausa adalah masa berhentinya haid pada wanita menjelang usia lanjut, biasanya disertai gejala fisik dan psikis tertentu. Pada hari-hari biasa, Jiang Luoshen tidak seperti ini. Ia cerdas dan cakap, tidak menunjukkan emosi di wajahnya, dan selalu membawa senyum menawan. Ia tidak pernah seperti ini. Wajah Jiang Luoshen yang putih dan jernih penuh amarah, berkata, mengapa aku begitu sial ditugaskan untuk menghubungi Chu Feng? Kau tahu orang seperti apa dia kan? Ketika dia kencan buta denganmu, dia hampir membuat orang marah sampai mati. Jangan bicara lagi. Xia Qianyu langsung memotong. Ia segera mengalihkan topik pembicaraan. Kencan buta itu terlalu memalukan. Aneh, Luoshen, ada yang tidak beres. Ada begitu banyak orang di Genbody, mengapa mereka harus mengaturmu untuk menghubungi Chu Feng? Mungkinkah mereka sengaja menjodohkanmu dengannya? Xia Qianyu curiga. Teman jahat, apa yang kau katakan? Jiang Luoshen memelototinya, mata indahnya membawa niat membunuh. Luoshen, biasanya kau sangat pintar, penuh rencana, mempermainkan orang-orang itu. Apa yang terjadi akhir-akhir ini? Oh, aku tahu, kau tidak mungkin jatuh cinta padanya kan? Hihihi. Xia Qianyu tertawa riang, menggodanya. Jiang Luoshen berkata dengan marah, teman jahat, berani-beraninya kau memikirkan hal semacam itu. Aku selalu ingin memukuli dia, tapi tidak pernah ada kesempatan, dan tidak akan berhasil. Tapi, karena kau berani memprovokasiku seperti ini, kau harus pergi malam ini. Aku akan menjodohkanmu dengannya lagi. Bunuh aku tidak akan pergi. Xia Qianyu berteriak. Namun, pada malam hari, ia tetap diseret oleh Jiang Luoshen. Ia bersikeras membawanya bersamanya, dan mereka datang ke tujuan mereka, Menara Kilin. Jiang Luoshen sudah memesan tempat, tentu saja, tidak ada banyak senyum di wajahnya. Chu Feng bahkan tidak menyebutkan masalah ini. Biasanya, orang lain yang memesan tempat mewah terlebih dahulu, menunggunya datang. Sekarang, semuanya terbalik. Kedua wanita itu datang lebih dulu dan minum teh sambil menunggu Chu Feng. Kenapa orang ini belum datang? Xia Qianyu tidak senang. Chu Feng, kau sudah sampai mana? Apa? Lupa? Kau. Wajah Jiang Luoshen yang putih hampir menjadi hitam. Ia hampir marah. Dia lupa. Xia Qianyu juga berteriak kaget. Dia sedang dalam perjalanan, kata Jiang Luoshen. Chu Feng memang lupa. Itu karena ia terlalu fokus. Ia mempelajari seni bela diri spiritual, terus-menerus mengendalikan benda, dan membuat kemajuan terobosan. Seni mengendalikan pedangnya telah melampaui musang tua. Sekarang kekuatannya bisa dikatakan telah meroket. Dengan begini, perjalanan ke barat akan lebih aman, gumam Chu Feng pada dirinya sendiri. Kemudian, ia bergegas keluar. Ia memang merasa sedikit malu. Itu bukan karena ia sengaja terlambat, tetapi karena ia benar-benar terlalu asyik dalam meneliti seni mengendalikan pedang. Restoran yang dipilih Jiang Luoshen cukup terkenal. Tidak hanya makanannya yang lezat, tetapi bahannya juga luar biasa. Banyak yang dibawa keluar dari pegunungan liar oleh manusia super. Tempat ini sebanding dengan restoran di lantai 88 gedung Qingyun, dan merupakan restoran hidangan lezat paling terkenal di Shuntian. Jelas, Jiang Luoshen terlalu terkenal. Ia telah ditemukan sedang makan di sini. Meskipun ia menutup diri dengan sangat rapat saat datang, seorang pelayan yang banyak bicara membocorkan identitasnya. Dewi Jiang, halo, aku Liu Tuo dari grup Jiang Feng. Seorang pria muda dan tampan segera datang, menyapa dengan sopan dan antusias, dan memberikan 2 kartu nama. Xia Qianyu terkejut. Ia tentunya tahu tentang grup ini. Liu Tuo ini ternyata adalah direktur grup, terlalu muda. Identitasnya pasti tidak biasa. Jika tidak, ia tidak akan berani datang dengan gegabah. Tuan Liu, halo, maaf, tapi aku sedang menunggu seseorang, kata Jiang Luoshen. Pada tingkat ini, tentu saja ia tidak akan berlama-lama. Liu Tuo segera pergi. Namun, ini hanyalah permulaan. Dalam waktu singkat, 4 atau 5 kelompok orang datang. Jiang Luoshen benar-benar tidak tahan. Sampai kapan Raja Iblis mesum sialan itu akan terlambat?
Terutama beberapa orang terakhir yang tetap tinggal. Tidak ada yang mau pergi lebih dulu, berlama-lama di sana untuk menjalin hubungan, dan identitas mereka semua tidak biasa. Jiang Luoshen merasa sangat terganggu, tetapi ia tidak bisa menunjukkannya di wajahnya, dan ia tidak bisa langsung mengusir mereka tanpa ampun. Ia hanya bisa menanggapi dengan sopan. Di antara mereka adalah Mujo dari keluargamu di grup biologis Dewa Surgawi. Ia juga didukung oleh konsorsium besar. Ia merasa statusnya tidak lebih rendah dari Jiang Luoshen dan sangat antusias. Faktanya, Mujo sangat tidak senang. Ia datang ke Shuntian bersama Mutian, ingin melihat Chu Feng jatuh, tetapi ia malah menjadi raja. Mujo datang untuk makan di sini malam ini. Secara kebetulan, ia melihat Jiang Luoshen dan langsung datang. Alasan utamanya adalah ia pernah mendengar berbagai rumor tentang Jiang Luoshen dan Chu Feng. Ia ingin membuat sedikit keributan. Bahkan jika ia tidak bisa memiliki hubungan apapun dengan Jiang Luoshen, jika ia bisa menyebarkan beberapa rumor tentang dirinya dan Jiang Luoshen, itu sudah cukup untuk membuat Chu Feng kesal. Setelah itu, ia akan bersikap rendah hati dan bersembunyi di grup biologis Dewa Surgawi. Apakah Raja Iblis Chu akan datang untuk menyelesaikan masalah dengannya hanya karena berita gosip? Jadi, ketika ia melihat Jiang Luoshen, mata Mujo bersinar dengan cahaya yang membara, dan ia langsung menghampirinya. Sayangnya, Jiang Luoshen sama sekali tidak tertarik padanya. Mujo tidak berani bertindak terlalu jauh, tetapi ia hanya berdiri di sana dan tidak pergi, yang juga memberikan alasan bagi beberapa orang lainnya untuk tetap tinggal. Wah, di sana ramai sekali. Bagaimana bisa wanita itu begitu cantik? Sungguh langka. Beberapa orang datang. Mereka akan masuk ke kamar pribadi mereka, tetapi mereka melihat Jiang Luoshen dan Mujo. Kelihatannya akrab. Benar, aku ingat. Bukankah ini wanita yang disebut Dewi Nasional di antara manusia? Aku tidak menyangka orangnya lebih cantik daripada di foto. Beberapa orang berhenti. Mereka semua adalah binatang aneh, dan semuanya adalah wajah yang familiar, yaitu Hu Shang, Lu Qing, Zhong Kun, dan yang lainnya. Di antara mereka, Zhong Kun dibalut perban putih, penuh luka, karena 2 hari lalu ia dipukuli hingga setengah mati oleh kakeknya, Raja Beruang Hitam, yang merekam video untuk ditunjukkan kepada Raja Iblis Banteng sebagai permintaan maaf. Zhong Kun menahan banyak amarah. Ia pergi untuk mengadu tetapi berakhir menyedihkan. Karena marah, ia melarikan diri dari rumah, dan berkumpul kembali dengan teman-temannya. Hari ini adalah untuk pesta penyambutan baginya. Mereka secara sadar menghindari gedung Qingyun. Mereka tidak ingin pergi ke tempat itu lagi, dan bahkan tidak ingin membicarakannya. Pengalaman 2 hari lalu membuat mereka enggan mengingatnya. Jangan terlibat dengan wanita ini. Kudengar dia ada hubungannya dengan orang itu, kata seseorang di antara mereka. Cih, hubungan apa? Itu hanya rumor. Faktanya, kudengar Jiang Luoshen selalu ingin memukuli orang itu, tapi dia tidak bisa mengalahkannya, kata orang lain. Lagi pula tidak ada hubungan penting. Kejadian tempo hari terlalu menyebalkan. Kali ini, perhatikan aku, kata Zhong Kun. Ia bertubuh besar dan kuat, tinggi kekar. Meskipun dibalut perban, ia masih terlihat gagah. Ia langsung melangkah maju. Seseorang ingin membujuknya, tetapi melihat beberapa orang lainnya juga melangkah, mereka pun ikut. Bahkan Lu Qing, sebagai seorang wanita, ikut meramaikan. Dewi Jiang, kebetulan sekali bertemu denganmu di sini. Aku sangat terkesan dengan aktingmu di film Raja Dewa Banteng Agung. Sungguh sempurna. Setelah Zhong Kun mendekat, ia langsung memuji dengan keras. Nada bicaranya menunjukkan sanjungan, ini jarang terjadi. Namun, tak lama kemudian, bukan hanya binatang aneh lainnya, bahkan ia sendiri merasa ada yang tidak beres. Mengapa ia menyebut film Raja Dewa Banteng Agung? Ia hampir mati karena marah pada aktor utamanya. Sungguh sial. Demikian pula, Jiang Luoshen juga tidak ingin mendengar tentang film itu. Ia dipaksa berakting, dan film itu menjadi sangat populer, yang hampir memastikan bahwa ia benar-benar memiliki hubungan dengan Chu Feng. Siapa kalian? Kata Mujo, tidak senang. Beberapa orang masuk tanpa alasan dan mencuri perhatiannya. Aku Zhong Kun, apa kau keberatan? Zhong Kun berdiri di sana seperti menara hitam, menatapnya dari atas. Oh, jadi kau Zhong Kun, kata Mujo. Ia segera tahu identitas mereka, karena melihat temperamen mereka yang sedikit aneh, dan sekarang setelah dikonfirmasi, senyum muncul di wajahnya. Ia ingin menyapa dengan antusias. Namun, kata-kata ini ditambah dengan senyumnya disalahartikan oleh Zhong Kun, yang mengira orang ini mengejeknya karena berlutut 2 hari lalu dan dipukuli dengan kejam oleh kakeknya. Plak! Zhong Kun langsung menamparnya. Itu sangat tiba-tiba. Ia menyerang tanpa peringatan dan langsung membuat Mujo terbang. Itu benar-benar telapak beruang yang sesungguhnya. Dasar bocah tampan, apa yang kau tertawakan? Zhong Kun menanyai setelah memukulnya. Kau. Mujo marah. Ia awalnya datang untuk Jiang Luoshen, tetapi ditampar tanpa alasan, yang membuatnya merasa sangat terhina. Ia hampir berteriak, kenapa? Apa kau tidak terima? Zhong Kun berjalan mendekat, menginjak dadanya, dan menatapnya dari atas, berkata, dasar bocah tampan, kau masih berani mengejekku. Mujo benar-benar ingin mengutuk. Jika bisa, ia ingin memotong-motong beruang hitam ini.
Benar-benar bencana yang tidak terduga. Ia dipukuli tanpa alasan. Jong Kun bertindak sangat lugas dan tanpa basa-basi. Ia menendangnya dengan keras. Sebelum Mujuo bisa mengatakan apa-apa lagi, ia menendangnya keluar dari ruang pribadi. Mujuo berlumuran darah di mulutnya dan sangat marah hingga gemetar. Tetapi ia bukan tandingan Jong Kun. Ia ditekan dan bahkan tidak bisa berdiri. Ia hampir mati karena marah. Paru-parunya hampir meledak. Pada saat ini, semua orang lain di ruangan itu menonton. Hu Xiang maju. Ia memiliki rambut emas pucat. Meskipun matanya sipit dan tidak terlalu besar, ia cukup tampan. Setelah menyapa beberapa orang di sekitarnya, ia bersiap untuk maju, karena Jong Kun agak terlalu kasar. Hu Xiang mengibaskan rambutnya dan tersenyum. Nona Jiang, jangan tersinggung. Saudaraku ini memiliki temperamen yang terlalu lugas, tapi sebenarnya dia orang yang baik. Di luar ruang pribadi, Mujuo ingin berkata, baik apanya. Dia pendendam sekali. Karena, Jong Kun masih menendangnya. Hu Xiang tersenyum, anggun dan sangat sopan, mengundang, kami semua sangat menyukai film yang dibintangi Nona Jiang. Kebetulan kita bertemu. Aku tidak tahu siapa yang kalian tunggu. Jika tidak ada orang lain, bagaimana jika kita bergabung dan pindah ke ruangan yang lebih besar? Jiang Luosen tersenyum dan menjawab, boleh saja, orang yang aku tunggu tidak terlalu penting.